Shalom, selamat pergantian hari. Mari di hari yang baru ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Renungan petang hari ini berjudul Mementingkan Diri Sendiri. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Ada sebuah cerita di dalam Matius 19 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Seperti demikian berbunyi. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Sangat menarik bukan cerita hari ini? Dalam cerita ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita, apakah yang paling penting bagi kita? Apakah keselamatan kita? Atau kekayaan kita? Atau ketenaran kita selama di dunia ini? Seringkali kita sama seperti orang muda yang kaya menghampiri Yesus dan bertanya, "Tuhan, saya sudah lakukan banyak hal. Namun apalagi yang masih kurang?" Ternyata sebenarnya di dalam kehidupan kita masih banyak sikap yang perlu diubah. Karakter kita perlu diubahkan. Sama seperti teguran Yesus kepada orang muda tadi. Jualah, bagikan kepada orang-orang miskin. Bisa jadi sikap dari orang muda ini mementingkan dirinya sendiri, karena dia merasa bahwa apa yang dia telah peroleh adalah miliknya. Dia tidak perlu membagikan kepada siapapun. Ini adalah miliknya sendiri. Dan dia merasa, kalau saya membagikan semuanya ini, bagaimana dengan saya? Saya akan jatuh miskin. Dan ketika saya mengikut Yesus, apakah yang saya peroleh? Maka dia pergi dengan sedihnya. Hal apakah yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Orang kaya itu adalah orang yang tamak. Orang yang mementingkan dirinya sendiri. Orang kaya itu juga tidak mempedulikan orang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Dan dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-13 mengatakan, "Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri." Lalu firman Tuhan juga tertulis di dalam buku Son and Daughter of God
halaman 9 paragraf yang ketiga mengatakan, janganlah seorang pun menganggap bahwa sifat egois, mementingkan dan memuaskan diri selaras dengan Roh Kristus. Artinya, apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut? Mungkin di dalam kehidupan kita sama saja dengan orang yang muda, yang kaya itu. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan kehidupan saya? Bagaimana dengan harta saya? Bagaimana dengan kekuasaan yang saya punya sekarang ini? Tetapi kita telah belajar, hal itu tidaklah selaras dengan Roh Kristus. Mari kita lihat, apa yang Yesus lakukan selama ia di dunia? Yesus lebih banyak berkorban. Yesus telah mati untuk kita. Lalu, apakah kita memiliki sikap yang seperti Yesus, karakter yang seperti Yesus, memiliki roh yang seperti Yesus? Mari kita tanyakan ini. Jika kita masih sama seperti orang muda yang kaya itu, marilah kita belajar untuk meninggalkan roh-roh yang mementingkan diri kita sendiri, bahkan kehidupan yang tidak selaras dengan Kristus. Dituliskan kembali di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mari saudara-saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita meninggalkan sikap mementingkan diri. Dan ajakan untuk kita, marilah kita memiliki roh pengorbanan seperti Yesus, baik dalam hal materi, tenaga, waktu, dan dalam segala hal. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita. Amin.